Baik, kita coba mulai Pak Bahar. Boleh dimulai Pak Bahar? Siap, Pak. Ini Pak Arul sudah ada. Tunggu Pak Bahar. Silakan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ada Pak Dr. Bahar, Mkom, dan juga Pak Khairullah Mkom. Apriandi Rahmajar, sudah siap ujian? Siap Pak, insya Allah. Baik, terima kasih untuk tim penguji yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ini sesi kedua, tadi sesi pertama saya bersama Pak Arul dan Pak Taufik Nijami. Sesi kedua ini bimbingan saya kebetulan yang seperti yang tertera di slide ini. Ini masih terkait dengan microcontroller dan yang dibuat adalah food feeder ya. Jadi untuk pet food feeder, agak sulit nih karena ada bahasa Inggrisnya di sini ya, banyak kan. Mungkin nanti perlu diperhatikan penulisan ini ya. Bisa jadi ini di naskah sudah dicetak miring ya, Apriandia yang berbahasa Inggris. Baik, mungkin di sini tampak tidak cetak miring, tidak apa-apa. Baik, jadi kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk nanti Apriandi menyampaikan apa yang ingin dikerjakan di penelitiannya. Kemudian nanti ya dibagi-bagi dari 30 menit itu 5 menit lah kurang lebih untuk menyampaikan sekedar informasi kepada tim penguji apa yang mau dibahas. Sekali lagi jangan dibaca ya slide-nya ya, dijelaskan saja apa yang ingin dikerjakan. Kurang lebih demikian, nanti dilanjutkan. Bisa jadi nanti tim penguji akan menginterupsi pada saat Apriandi sedang melakukan presentasi ya. Baik, itu tidak masalah, jadi nanti kita bisa langsung diskusi aja di situ. Baik, harapannya nanti ada masukan yang banyak ya dari tim penguji kali ini. Terima kasih, silakan berdoa dulu Apriandi, kemudian langsung disampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi selaku pembimbing saya, dan juga Bapak penguji Bapak Khairullah Mkom dan juga Bapak Bahar Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Pet Food Feeder dengan metode double check program berbasis microcontroller Amiga 328. Langsung saja kita masuk ke problem penelitian. Ini penelitian, profil penelitian memiliki hewan peliharaan tentu saja tidak lepas dari kegiatan merawat dan khususnya memberi pakan atau berupa pakan yang sesuai dengan jenis hewan peliharaan tersebut. Permasalahan masalah dan dampaknya: nomor 1, proses pemantauan sudah tidak adanya pakan yang terjadwal dikeluarkan dari tempat penyimpanan pakan dimakan oleh hewan yang bersangkutan. 2, pelaporan pada sisi waktu dan pelaporan ketersediaan pakan di penampungan telah dilaksanakan atau belum proses penjadwalan pemberian pakan dan sudah tidak adanya pakan yang diberikan dimakan oleh hewannya. Tujuan: merancang bangun sebuah purwarupa alat pemberi pakan hewan yang bisa dijadwal dan memberikan informasi ke pemilik terkait kondisi suplai pakan dan sudah tidak adanya pakan dimakan oleh hewannya melalui media smartphone berbasiskan website. Manfaat: untuk membantu para pemilik hewan peliharaan dalam pemberian makanan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan media smartphone ketika hewannya ditinggalkan di rumah dalam waktu yang cukup lama. Jenis penelitian ini adalah mixed methods atau kombinasi research and development R&D dengan eksperimen. Fokus penelitian dan metode pengujian. Fokus penelitian saya adalah menguji fungsional dan efektivitas sistem dengan uji sistem otomatik pet food. Kedua, saya menguji non-fungsional sistem atau fisik hardware dengan pemberian makanan hewan. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan Pak Arul atau Pak Bahar yang mau memulai terlebih dahulu. Singkat, tapi jadi sedikit masih membaca dari apa yang ada di slide. Silakan Pak Bahar. Ya, pertama saya apresiasi cukup singkat dan saya kira gambaran
umumnya gambaran umum tujuannya sudah cukup jelas ya. Masalah teknisnya kan memang agak panjang kalau kita bahas ya. Oke. Pertama ada beberapa pertanyaan-pertanyaan intermezzo yang harus saya sampaikan untuk menanamkan beberapa prinsip dalam materi-materi yang sudah pernah Anda pelajari itu, terutama RPL. Ya, saya ingin tanya dulu, ini fokus penelitian Anda ini, apakah ke alatnya dalam artian mekaniknya atau ke pengendali alatnya? Fokus utamanya. Namanya ke alatnya kah atau ke pengendali alatnya? Ke alatnya, Pak. Ya, agak putus. Agak terputus suaranya. Apa saya yang jaringan saya yang kurang bagus ya, Pak Budi? Dari Apriandinya yang putus. Oh, gitu. Ya, saya kira jaringan saya yang. Ya, oke, silakan. Apriandi. Jadi fokusnya Pak Ulun ke uji sistemnya Pak, uji sistem alatnya. Kemana? Uji sistem alatnya. Fungsi sistem alatnya, bukan ke pengendali alatnya dalam artian perangkat lunaknya? Anunya Pak, uji sistem alatnya aja Pak. Nah, inilah yang saya maksud ini. Ya, jadi begini. Saya memang ini rata-rata ternyata persepsi mahasiswa itu seperti itu pada umumnya. Jadi saya pernah di RPL, di rekayasa software itu ditanya oleh mahasiswa, Pak, untuk apa kita belajar rekayasa software dalam artian RPL? Sorry, ada interupsi, ada handphone masuk itu. Ada telepon masuk ya. Saya ulang ya. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa, dia bilang begini, untuk apa kita belajar RPL, rekayasa software? Kan skripsi kita kan tidak membuat aplikasi. Nah, inilah yang saya maksud ini. Ternyata sepertinya Anda juga seperti itu pola pikirnya. Jadi jangan dikira rekayasa software itu hanya untuk buat aplikasi dalam artian sistem informasi seperti yang ada di SI itu, jurusan SI itu. Nah, itu yang perlu ditanamkan dulu. Anda kan TI dan visinya TI itu adalah software. Cuma perbedaannya di software sistem cerdas. Nah, itu. Jadi alat itu hanya objeknya saja, sesuatu yang dikendalikan. Tapi jangan sampai Anda berfokus pada perangkat kerasnya, yang alatnya itu, sementara dari sisi software cerdasnya Anda tidak terlalu jauh membahasnya. Satu, itu Anda keluar dari visi TI itu. Dan nanti orang akan bertanya, apa bedanya Anda dengan orang teknik elektro atau teknik komputer? Nah itu. Jadi memang hardware-nya ada, alatnya itu ada, tapi jangan lupa yang justru tujuan utamanya adalah sistem cerdasnya, di software-nya itu, perangkat lunaknya. Adapun alat itu hanya objek yang dikontrol oleh software itu, justru fokusnya adalah di software-nya. Makanya itu selalu saya lihat kalau ada proposal skripsi yang kaitannya dengan alat itu terlalu miskin pembahasan mengenai software-nya, terutama di logiknya itu. Padahal justru di situ yang mesti harus ditekankan bagaimana kecerdasan software itu di dalam mengendalikan perangkat keras itu. Nah, ini yang saya hati-hati ya itu ya, jangan sampai kita berpikir seperti tadi. Kenapa kita belajar rekayasa software? Padahal kita kan tidak membuat aplikasi. Nih, ini kan pemahaman yang mungkin melenceng seperti itu. Dikiranya software itu hanya software aplikasi. Padahal kan software itu macam-macam. Ada sistem operasi, ada software bisnis, dan yang Anda buat sekarang ini adalah itu software tertanam, embedded. Software juga, software untuk mengendalikan hardware. Jadi mestinya fokusnya pada softwarenya yang harus diperdalam, terutama sekali lagi logiknya. Karena di logiknya itulah yang mencerminkan Anda di TI membangun software sistem cerdas. Itu visi TI seperti itu. Nah, itu pengantar saja. Nanti akan saya lihat di mana rentetannya itu kaitannya dengan apa yang kita buat. Oke, tadi ya. Nah, sekarang boleh Anda tutup dulu aninya? Boleh Anda tutup slide-nya? Saya ingin tampilkan langsung beberapa gitu.
slide-nya Pak, gitu Pak. Ya, share slide-nya dulu, share slide-nya dimatikan. Oke. Sekarang, kalau kita sudah sepakat bahwa fokus kita adalah ke software-nya, ya, walaupun bukan berarti dihiraukan perangkat kerasnya karena itu menjadi bagian yang dikontrol memang ya. Tapi kan otaknya yang justru mestinya. Microcontroller kan fokusnya bukan ke microcontrollernya, tapi apa yang akan ditaruh di dalam microcontroller itu. Kan itu yang mestinya kita fokus ke situ. Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa ini akan mengembangkan software, berarti kan mestinya taat pada aturan bagaimana mengembangkan software. Prosedur pengembangan software sama dengan orang SI juga. Cuma bedanya karena software kita ya software untuk mengendalikan hardware. Tapi proses pengembangannya harus tetap merujuk pada prinsip-prinsip rekayasa software. Di situ ada analisis, ada desain, ada testing, ada implementasi. Nah, ini yang sering terlupakan juga. Jadi prosedur formalnya itu terlupakan. Akhirnya ada bagian yang nanti tidak nyambung. Nah, misalnya di analisis kebutuhan, kan kita selalu fokus pada kebutuhan teknis saja kan perangkat. Tapi kebutuhan fungsionalnya justru lepas. Padahal kalau software itu justru fokusnya pada kebutuhan fungsional. Nah, ini hati-hati. Nah, saya lihat di tempat Anda itu sebenarnya sudah ada ini. Ini kan yang warna-warna biru itu sebenarnya adalah kebutuhan fungsional kan itu yang diharapkan ada. Nah, cuma saya lihat di tempat Anda ini memang banyak juga, banyak cukup gemuk ya. Tapi setelah masuk ke batasan ada bagian yang dilepas. Nah, saya menjadi bingung. Yang sebenarnya ini Anda mau fokus kemana ini analisis kebutuhan, terutama fungsionalitasnya. Anda mau fokus di mana? Maksud saya begini, kalau bisa banyak dan fokus, kalau bisa banyak dan detail bagus. Tapi jangan sampai banyak, tapi ini tipis bahasannya. Lebih bagus sedikit, tapi fokus dan luas. Itu saran saya juga begitu ya. Nah, kemudian nanti mohon kalau bisa, karena kita kan sepakat bahwa ini harus mengikuti prosedur pengembangan software ya. Ya, pengembangan software kan ya ada banyak metode yang bisa digunakan, tapi pada intinya sama, analisis kebutuhan, desain dalam berbagai hal, lalu kemudian testing implementasi kan gitu ya. Nah, nanti di bab 3 di analisis kebutuhan itu saya minta Anda mempertegas terutama kebutuhan fungsionalnya. Karena yang ada di situ hanya kebutuhan perangkat keras kan yang ada ya. Oke lah itu juga karena bagian yang harus dikendalikan. Tools kan gitu ya. Tetapi mestinya kebutuhan fungsional itu mesti dipertegas lagi. Dalam artian ini software ini bisa apa? Nah, itu kan inti pertanyaannya, alat ini bisa apa? Nah, kan itu yang mesti harus detail. Dan saya kira di sini Anda sudah sebutkan. Cuma agak mengambang di sini karena ternyata beberapa bagian harus dibantah lagi di batasan. Sehingga saya menjadi bingung tadi itu. Ini penelitiannya mau kemana arahnya ini? Fokusnya kan. Nah, dipertegas sekali lagi nanti di analisis kebutuhan. Terutama kebutuhan fungsional. Ya, kebutuhan fungsi. Software itu bisa apa? Nah, itu kan intinya. Alat yang kita bikin itu bisa apa? Misalnya, nanti bisa memantau sudah tidaknya pakan yang terjadwal dikeluarkan di tempat penyimpanan. Nah, itu kan kebutuhan fungsional kan yang seperti itu. Dan bla 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 seterusnya. Termasuk yang ini. Nih, saya lihat ada di sini nih. Dirancang untuk membuka dan menutup dalam waktu tertentu menggunakan motor servo yang memungkinkan sejumlah pakan akan bisa dikeluarkan. Nah, itu kan kebutuhan fungsional kan yang seperti itu. Dan bla bla bla. Walaupun beberapa di antaranya Anda bantah lagi untuk keterbatasan, tetapi sekali lagi hati-hati kalau membatasi sesuatu tapi itu masih tetap menjadi bagian sistem, boleh saja, tetapi di akhir penelitian nanti Anda itu mestinya dimunculkan kembali itu agar supaya nanti orang bisa merujuk ke situ untuk melakukan penelitian lanjutan. Kalau tidak, itu nanti tidak kelihatan itu. Padahal itu masih menjadi bagian. Misalnya tadi kalau ada sisa makanan, Anda mengatakan bahwa kalau ada hewan lain yang makan maka itu tidak dianggap. Alat kan mestinya harus bisa mendeteksi itu. Mana yang dimakan oleh hewan yang memang menjadi tujuannya, mana yang tidak. Secara logika kan, mestinya itu harus bisa dideteksi juga. Tapi karena di dalam sistem ini tidak kita angkat, ya nanti pertegas di akhir penelitian itu bahwa ada bagian yang masih ketinggalan. Yang diharapkan nanti itu mungkin bisa diriset lanjutan. Bagaimana bisa mendeteksi kalau misalnya ada hewan lain yang ikut campur di situ.
Itu menjadi bagian riset lanjutan. Tuh. Oke, ini enggak apa-apa. Ini kan kita diskusi dalam rangka diskusi-diskusi lah soal nanti itu bagaimana kelanjutannya, ya silakan gitu. Oke, nah sekarang kaitannya dengan nanti logiknya. Jangan lupa kalau di tahapan desain itu kan nanti ada arsitektur sistem. Saya lihat sudah ada di sini. Kemudian antarmuka kan ini juga sudah ada. Kan itu semua mengarah ke fisik ya, ke mekanik. Nah, yang sangat kurang itu logik. Yang ini. Dulu, saya coba perlihatkan dulu. Ini sini maksud saya nanti di sini nih, dipertegas di sini list kebutuhan ini. Maksudnya kebutuhan-kebutuhan fungsional itu muncul kalau kita sudah menyepakati bahwa ini kan fokusnya ke software, gitu ya. Jadi kebutuhan fungsional software itu kemana? Kemudian ini. Kalau yang ini kan desain-desain fisik ya yang dibawa ini ya. Ini saya lihat ini bagus, cukup bagus ini. Mekaniknya kan yang ini. Arsitekturnya di atas juga tadi sudah ada. Nah sekarang ini yang terlalu miskin nih. Ini kan memang ini desain logik, tapi secara general kan hanya mengatakan orang masuk pintu depan, setelah itu masuk ke dapur, keluar lagi, udah selesai. Pertanyaan saya dengan seperti ini, apakah orang bisa membuat microcontrollernya itu bisa berjalan sesuai fungsi yang Anda inginkan dengan hanya merujuk pada ini? Pasti tidak bisa. Nah, disinilah justru unsur cerdasnya yang kita perlukan di sini. Bagi intinya orang TI itu cerdasnya ada di sini. Sehingga mestinya, kalau saran saya, logik programnya itu atau desain logiknya itu mestinya ada pada setiap fungsi yang ada. Nah, itu. Jadi setiap fungsi itu mestinya harus ada alur logik detailnya di situ untuk memunculkan kecerdasannya. Ini yang saya maksud ini terlalu kurang. Mungkin karena orientasinya tadi itu tidak ke software. Orientasinya ke mekaniknya. Akhirnya kelupaan tujuan utamanya, sistem cerdasnya. Nah, itu ya. Nah, itu saya bisa perlihatkan di sini kaitannya. Misalnya ini. Saya ambil contoh ini tadi, nih. Ya. Dirancang untuk membuka dan menutup dalam waktu tertentu menggunakan motor servo, memungkinkan sejumlah pakan akan bisa keluar. Itu kan di situ complicated kan di situ. Berapa takaran, berapa waktu, berapa ini, gimana kalau begini, bagaimana gini. Kalau misalnya dia tidak makan, gimana kondisinya? Kalau lagi pas misalnya kucingnya lagi malas makan, gimana? Nah, itu kan justru disitulah kecerdasannya akan muncul. Kalau ini kan normal-normal saja, membuka, setelah itu menimbang. Oke, itu kondisi normal. Gimana kalau dia berhadapan pada situasi yang tidak normal? Nah, kan sistem itu kan mestinya bisa mengantisipasi. Inilah yang saya maksud sebagai logika cerdasnya mestinya muncul di situ. Kalau hanya sekedar tarik, tutup, sajikan sekian, kenapa harus pakai microcontroller untuk hal-hal yang seperti itu? Kenapa tidak pakai yang apa namanya ya? Kan ada juga alat-alat elektronika yang sifatnya mampu untuk melakukan penjadwalan sederhana. Microcontroller itu kan untuk complicated situasi. Nah, ini tantangan bagi kita. Justru yang seperti inilah yang harus didesain logiknya itu sehingga muncul benar-benar kecerdasannya itu tadi untuk melihat situasi yang tidak normal. Misalnya kalau kita tanya, bagaimana mekanisme atau parameter-parameter apa yang dijadikan acuan nanti sistem itu bisa mengeluarkan dalam jumlah sekian waktu, lalu kemudian timbangannya sekian. Kira-kira coba diceritakan bagaimana alur logika Anda untuk mampu untuk menyediakan sejumlah pakan tertentu untuk si hewan yang dipelihara itu. Bagaimana logika Anda? Parameter-parameter apa yang Anda gunakan untuk menentukan itu? Coba ceritakan. Silakan. Pak, tadi kita dengar Pak. Enggak kedengaran ya? Enggak, bisa baca di layar ya? Bisa, yang ini ya. Bisa ya? Yang di layar itu ya. Nah, pertanyaan saya coba bagaimana parameter-parameter apa yang Anda jadikan dasar untuk misalnya menentukan waktu
waktu tertentu, lalu kemudian jumlah pakan yang dikeluarkan, itu parameter apa untuk bisa menentukan itu? Waktu dan jumlah pakan. Kan itu discomplicated di situ. Tidak hanya sekedar buka, tutup, kasih, selesai. Kan ada pertimbangannya. Misalnya mungkin seberapa banyak makanan yang harus dia makan, lalu kemudian kalau misalnya diberikan makan, lalu kemudian dia malas makan, bagaimana caranya? Atau apakah dibiarkan tetap saja terbuang makanan itu? Atau gimana? Konsep Anda di dalam menentukan pemberian pakan itu? Konsepnya tuh Pak ya, apa kan itu mempunyai tabung suplai kalau Pak. Ya. Dan tempat pakannya itu sudah ada. Nanti kan misalnya kita jadwalkan, misalnya jamnya jam berapa kita jadwalkan, nanti otomatis dia keluar Pak di tempat pakan itu. Ya. Setelah keluar? Nah, keluar nanti hewannya makan situ. Hewannya itu sudah tahu Pak posisinya nanti di situ dia. Oke, itu dari sisi waktu ya. Pertama dari sisi waktu. Oke, kendali waktu ya. Terus kendali apa lagi yang ada di situ? Di tempat suplai pakannya, Pak. Suplai pakan? Porsi pakan yang dimaksud atau gimana? Jumlah porsi pakannya, Pak. Porsi pakan itu apakah sudah ditentukan awalnya atau menentukan situasi? Porsi makan itu apa sudah disetting baku? Atau itu cerdas di situ? Ada unsur kecerdasannya untuk melihat situasi? Kita menggunakan sensor Pak, jadi kita tahu kapasitas sisa suplai pakan berapa dari. Nah, itu yang saya maksud. Parameter apa yang digunakan untuk menentukan tadi itu? Seberapa besar jumlah pakan yang harus dikeluarkan? Itu tergantung pada apa? Tergantung pada kita saat penjadwalan. Saat kita penjadwalan Pak. Inilah yang saya maksud. Ini contoh yang saya maksud. Justru disitulah unsur kecerdasannya. Walaupun sedikit, tapi fokus. Nah, sekarang saya tanya tadi, parameter apa yang Anda gunakan untuk menentukan jumlah sedikitnya, sejumlah pakan itu tadi untuk dikeluarkan? Faktor-faktor apa yang menentukan sehingga nanti sekian pakan yang harus dikeluarkan, sekian pakan yang harus dikeluarkan? Karena mungkin di situ akan muncul kecerdasannya kan? Kalau hanya sekedar misalnya sudah ditimbang sekian lalu hanya disodor keluar tarik masuk, di mana kecerdasannya? Kan itu pakai timing saja itu bisa. Oke, silakan diceritakan gimana konsep yang Anda mau buat ini. Bisa nangkap Pak Priyandi? Bon? Bisa nangkap apa yang Pak Bahar ingin cari tahu? Yang maksud parameter tuh Pak, kayak Bapak. Iya. Oh, variabel. Iya. Jadi di sistemnya Apriandi itu kan kalau saya lihat kemarin di rancangan kan sudah ada tuh, ada sensor berat pakan yang dipasang di tempat pakannya. Jadi pada saat nanti dia memberi pakan itu kan sistem bukan ngecek ini berat pakan. Kan di situ kan sudah saya minta kemarin Apriandi nanti tolong diukur kalau misalkan misalkan satu piring makanan kucing misalkan ya, itu tuh kira-kira beratnya seberapa. Kemudian dari situ kan berarti kita punya variabel nih beratnya sekian gram gitu. Jadi dari situ nanti akan dicek oleh si mikrokontroller. Makanya ke situ kan pakai metode double check. Dia mendouble check. Cek yang pertama terkait dengan waktu pemberiannya. Kemudian cek yang kedua akan memastikan bahwa berat yang di pakan yang ada di tempat pakannya itu sudah sesuai dengan yang porsinya gitu. Jadi kalau misalkan dia porsinya masih ada nih, misalkan diberikan anggap saja 50 gram gitu ya. Tapi ternyata misalkan yang dimakan baru separohnya. Tadi pada saat nanti jadwal berikutnya dia akan mengecek, oh ini kondisinya masih separoh nih yang dimakan nih. Berarti kita hanya memberikan separohnya lagi, tidak full lagi. Seperti itu. Oke, Pak Budi. Itulah yang saya maksud sebagai logik cerdasnya. Dan ini kurang sekali disajikan itu pada umumnya di proposal skripsi teman-teman kita yang dari TI itu yang saya maksud. Justru di logika seperti itulah yang harus dikonstruksi dan diperlihatkan, disajikan di dalam di dalam proposalnya Anda itu. Jadi kalau masukan saya, oke lah tadi yang logik general logik itu tadi ada itu ya yang flowchart itu, tapi mestinya setiap fungsi-fungsi
ini itu mesti dibahas lagi seperti apa logik detailnya. Seperti yang Pak Budi ceritakan tadi itu ada logik detail yang seperti itu. Justru kecerdasannya super Anda itu ada di situ. Sayangnya karena itu tidak muncul, tidak disajikan di dalam baik itu proposal maupun laporan. Nah, kenapa? Saya juga berkepentingan. Saya kan selalu menerbitkan jurnal. Nah, saya memerlukan artikel-artikel yang cukup bagus. Dalam artian tidak hanya sekedar kalau dia dari TI membuat alat, bukan sekedar mekaniknya yang disajikan, tapi justru unsur logiknya itu yang juga sangat bagus untuk kita sajikan. Unsur kecerdasannya itu yang kita perlukan sebenarnya untuk disajikan kan. Nah, itu. Nah, maksud saya seperti itu. Saya sengaja pancing-pancing Anda tadi itu agar supaya bisa memahami itu yang saya maksudkan sebagai unsur logiknya itu. Jadi mestinya setiap fungsi-fungsi yang Anda identifikasi pada analisis kebutuhan fungsional itu harus dibarengi dengan bagaimana logiknya secara detail. Nah, itu desain logiknya secara detail. Nah, istilah umum orang itu kan selalu ngomong, orang TI itu sebenarnya apa sih yang dipentingkan? Algoritmanya. Ini yang dimaksud ini. Algoritmanya itu yang kita sangat pentingkan itu. Bagaimana Anda mendesain algoritmanya itu dan diimplementasikan dalam otaknya microcontroller itu. Oke. Nah, saya kira itu sudah cukup ya. Jadi maksud saya nanti setiap fungsi-fungsi yang Anda identifikasi di sini itu mohon disertakan detail logiknya. Jadi gampang saja nanti dibawa flowchart yang Anda buat situ tinggal didetailkan lagi misalnya untuk proses pemantauan apa. Nah, itu logiknya bagaimana, untuk proses ini logiknya bagaimana. Termasuk di sini saya lihat ada kaitannya dengan bagaimana sistem itu terkoneksi ke sistem informasi ya, yang berbasis web ya. Nah, itu juga mestinya kan di situ ada unsur logik di situ. Ada algoritma juga di situ, mestinya itu juga dikeluarkan saja nanti algoritma-algoritma itu. Kemudian fungsi di slide Anda tadi itu saya lihat ada apa namanya? Ada mobile ya, ada aplikasi mobile di situ ya. Fungsi aplikasi mobile itu untuk mengendalikan kah atau hanya sekedar untuk display saja? Untuk informasi pakan aja Pak. Oh, hanya display atau tapi tidak digunakan untuk mengendalikan ya? Atau gimana? Penjadwalan enggak Pak. Penjadwalan. Oh, bisa. Untuk anu aja Pak. Oh, bisa untuk penjadwal. Artinya bisa untuk mengkalibrasi ya sistem itu ya. Untuk informasi anu aja Pak. Pakan jumlah pakan keluar. Oh, hanya sekedar itu, makanya saya katakan hanya sekedar untuk komunikasi satu arah saja, hanya untuk menyampaikan, menginformasikan ke usernya, atau di situ juga bisa digunakan untuk mengendalikan secara langsung alat itu. Atau sebenarnya sistem pengendaliannya itu sudah melekat di dalam alat itu, peralatan mobile itu hanya untuk display informasi saja. Enggak dengar ya. Tidak jelas ya. Kan Anda kan terkoneksi ke apa namanya gadget ya, HP ya, ya, terkoneksi ke HP kan ya? Ini ke aplikasi mobile. Ya, aplikasi mobile ya ke HP ya. Nah, pertanyaan saya apa fungsi HP itu? Apanya sekedar display saja? Atau di situ juga digunakan untuk setting atau mengendalikan alat di lapangan itu? Untuk anu aja Pak, untuk display informasi. Oh, display saja ya, display informasi ya. Artinya kecerdasannya itu sudah melekat di dalam microcontrollernya itu dan tidak dikendalikan dari luar ya. Tapi itu pun kemarin Pak Bahar, saya melihat juga nanti waktu dan kemampuan yang bersangkutan, karena kalau di ditambahkan algoritma terkait dengan bagaimana menginformasikan via perangkat mobile itu juga satu pekerjaan yang tidak gampang kalau menurut saya gitu. Jadi kemarin itu saya minta tolong diukur ininya kemampuannya. Kalau memang bisa sampai situ silahkan dikerjakan. Tapi kalau tidak nanti di batasan masalah harus disebutkan atau disampaikan kata Pak Bahar tadi. Dan di akhir juga disampaikan bahwa itu menjadi bagian atau PR penelitian berikutnya gitu. Jangan sampai nanti gara-gara satu hal atau dua hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Apriyandi itu bisa menghambat ininya waktu kelulusannya nantinya. Kira-kira itu sih anunya. Ya. Iya, makanya saya katakan tadi di awal, saya lihat ini cukup gemuk ini risetnya ini. Kalau kita mau survei itu banyak sekali itu riset-riset yang bisa muncul di situ. Tapi jangan sampai menjadi dangkal, banyak tapi dangkal. Bah, itu kurang, kalau menurut saya lebih bagus fokus pada tidak terlalu banyak tapi mendalam.
Nah, itu akan lebih ini kan, lebih bagus kan gitu. Tuh. Oke, silakan nanti dipertimbangkan setelah sudah masuk ke skripsinya. Tapi yang jelasnya jangan sampai ambigu. Di satu sisi disebutkan di atas, di satu sisi di bawah dibatasi. Nah, orang menjadi bingung. Sebenarnya ini fokusnya mau kemana? Tidak apa-apa aja. Misalnya fokusnya ke sini, lalu pembatasannya nanti ini, tapi tidak akan dibuat tegas sajalah. Dan nanti itu ditaruh menjadi rekomendasi kan di bagian akhir risetnya itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Anda kan saya lihat ada pengujian di akhir itu. Nah, itu kan pengujian komponen kan itu ya, serpihan-serpihan ya. Padahal saya lihat permasalahan Anda ini kan permasalahan sistem. Ketika itu kan permasalahan sistem, artian orang keluar maka alat ini harus bisa bekerja bla 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 bla. Itu kan sistem ya, komponen. Nah, saran saya hati-hati. Mestinya kalau kita sudah berpedoman kita sudah sepakat bahwa ini fokusnya pada pengembangan software dan mengikuti prosedur pengembangan software, maka pengujiannya juga jangan terlalu kental ke fisik alat yang diuji. Nah, itu tadi mestinya harus ada uji fungsional juga, dan uji fungsional itu kaitannya dengan fungsi terintegrasi. Sebagai contoh tadi itu ketersediaan pakan di penampungan misalnya begini ya, pemantauan sudah tidaknya pakan yang terjadwal dikeluarkan dari tempat penyimpanan pakan dan dimakan oleh hewan yang bersangkutan. Nah, itu kan salah satu fungsi ya. Apakah di pengujian Anda nanti itu sudah mampu untuk menguji itu, untuk membuktikan bahwa itu sudah terpenuhi? Nah, itu. Jadi fungsi yang pertama ini, itu bagaimana cara mengujinya? Itu yang tertinggal kemarin, Pak. Waktunya. Itu maksud saya itu. Ya, waktu konsultasinya kemarin yang terbatas dan ya, bersangkutan sudah ingin mengumpulkan proposalnya, jadinya ya sudah nanti saya bilang nanti di Indonesia yang terkait dengan fungsional alat secara keseluruhan. Ya, benar. Ya, betul. Saya di proposalnya juga saya lihat itu ada fokus di situ. Memang ada fokus fungsionalitas dan ke perangkat kan. Itu sebenarnya sudah bagus itu di proposal Anda tadi. Di slide Anda tadi itu ada. Jadi fokus pengujiannya ada di fungsionalitas dan ke perangkatnya kan itu ya. Nah, tapi yang ada di akhir itu kelihatannya itu perangkat, tapi fungsionalitasnya belum, dalam artian fungsi sistem ya. Nah, saran saya nanti di akhir dari proposal itu sertakan juga bagaimana mekanisme pengujian untuk setiap fungsi-fungsi ini. Nah, itu saja saya kira. Kalau itu sudah terpenuhi, saya kira sudah sangat lengkap. Jadi dia sudah mengcover ke perangkatnya dalam artian ke mekaniknya, tetapi unsur pengembangan software-nya juga sudah terpenuhi. Mekanisme pengembangan software-nya juga sudah terpenuhi. Oke. Nah, saya kira itu saja Pak Budi, masukan-masukan saya untuk teman kita itu. Ya. Terima kasih Pak Bahar, sudah banyak yang kami catat. Intinya kami rekam ini nanti bisa diputar lagi oleh Apriyandi, karena tadi mungkin koneksi internet di Apriyandi yang sedikit bermasalah. Jadi saya kira tidak masalah, lancar saja suara dan informasi dari Pak Bahar. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bahar. Pak Arul, silakan mau ditambahkan lagi. Mungkin masalah format penulisan aja, sebagian ada yang tidak sesuai, tidak formatnya. Yang berikutnya masalah jadi sudah disebutkan oleh Pak Bahar, ruang lingkupnya tadi kan jenis ruangnya tempat, binatangnya apa, ini difokuskan di tadi tempat penelitiannya di komplek perumahan. Berapa hewan yang yang diteliti kandangnya? Apanya Pak? Ya, binatangnya, hewan peliharaannya tuh berapa jenis? Kucing, Kucing. Satu aja. Oh, tadi kan ada menyebutkan misalnya binatang apa makanannya apa, binatang apa makanannya apa, itu kan harus menyesuaikan. Nah, nanti fokusnya di satu bagian ya. Mungkin itu aja, sudah diwakili oleh Pak Bahar. Masalah format penulisan nanti pada catatannya. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Arul. Ya, Pak Brandi, mungkin masih ada yang mau disampaikan, atau tadi intinya sudah secara panjang lebar Pak Bahar dan juga Pak Arul ya menyampaikan terkait dengan apa yang dibahas. Saya kira sudah banyak masukan yang kita catat sama-sama, dan mohon nanti itu dicermati baik-baik terkait dengan tadi kalau Pak Bahar meminta fokus ke
karena kita orang TI ya, harus ke algoritmenya, ada tahu sistemnya. Jadi komputasinya yang diperlukan di situ. Nah, kalau komputasi berarti harus ada algoritma yang ditekankan di situ. Nanti kita bahas sama-sama. Memang waktu kita tidak cukup kemarin untuk diskusi terkait dengan lebih detail algoritma yang akan diprogramkan ke mikrokontrolnya, tapi tadi masukan dari Pak Bahar itu yang akan kita nanti bahas sama-sama. Tapi kalau nanti alatnya sudah siap, nanti tinggal programnya yang kita diskusi sama-sama. Baik, sekira itu ya dulu ya, Pak Priandi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung gas full ya, istilahnya ya ini ya. Penelitiannya jangan ditunda-tunda lagi, langsung saja dikerjakan. Mulai kalau misalkan dananya ada, itu silakan mulai dicicil untuk perangkat-perangkatnya. Saya kira itu dulu. Mohon maaf ini saya sambil batuk karena habis sakit beberapa waktu kemarin. Baik, kalau sudah tidak ada silakan ditutup dulu presentasinya. Ya, terima kasih kepada Bapak Haremkom, Bapak Hairullah Remkom selaku penguji, dan juga selaku bimbing saya Bapak Budi Rahmani. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bahar, Pak Arul. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya. Baik, mohon maaf. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Prendi, kita satu aja ini ya. Pak Budi masih lanjut? Saya sudah. Tidak, saya sudah selesai ini. Oke. Kalau gitu saya izin lihat juga. Nah, saya juga batuk, tidak turun kampus ini sudah hampir 1 minggu.